Tidak betul juga kalau ada ustadz bilang, saya tidak setuju juga kalau ada ustadz bilang, tidak usah kau cari uang banyak-banyak, tidak bawa mati. Salah. Cari banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Kirim sebelum mati. Saya mau nanti kuburku lapang, bangun masjid yang besar, insya Allah. Ibu-ibu mau terhindar suami dari maksiat, sudah. Bagaimana? Tolak bala dengan apa? Sedekah. Sittatu tasidupul umur, kata Nabi. Ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu diantaranya, kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Jadi kalau ibu-ibu sudah mulia, lihat gelagat-gelagat suami sudah lain-lain. Setiap terima handphone sembunyi di kamar mandi. Sudah patut dicurigai itu. Daripada ibu curhat di Facebook, curhat di WhatsApp, tidak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Belen-belen. Apa mau curhat rahasia rumah tangga di medsos? Karena ada juga itu ibu-ibu begitu. Andai ku tahu kau begini, aku tidak akan menerimamu dulu. Apalagi tidak, aku sudah punya anak 2. Lebih curhat di hadapan Allah. Bangun ibu sholat tengah malam, ngadu dalam doa, minta. Doa itu bukan beli buku di toko Gramedia baru kita hafal. Bukan. Berdoa itu bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Bugisnya doa sama peletu. Daripada ibu bahasa Arab bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya ini ibu? Aduh. Bingung lagi saya lihat ini ibu. Ibu lain di bibir, lain di hati. Menangislah dia berdoa. Iya, apa dia bilang ini ibu? Dia minta supaya suaminya setia, tapi doa yang dia baca doa minta hujan. Bingunglah malaikat. Maka ibu tidak harus bahasa Arab berdoanya, ya. Nah ibu, namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat, tumpahkan luapan hatimu kepada Allah. Ya Allah, Engkau tempatku beribadah, dan hanya Engkau tempatku memohon. Engkau melarangku curhat kepada manusia. Engkau melarangku meminta tolong kepada selain Engkau, ya Allah. Maka aku datang memohon kepadamu, ya Allah. Kurendahkan harapanku hanya kepadamu, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, suamiku makin hari makin liar saya lihat, ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam, ya Allah. Tapi Engkau yang maha memelihara, ya Allah. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba amalkan itu ibu. Coba amalkan. Itu yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Dan dia sudah tahu juga rumusnya pak. Ngadulah kepada Allah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamuk aja kerjanya, ya Allah. Tiap hari ngamuk aja kerjanya, ya Allah. Kala-kala Satpol PP. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta, ya Allah. Saya bawa besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi, ya Allah. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan doanya? Sedekah pak, sedekah. Bapak-bapak yang mulai sakit-sakitan, sedekahlah. Jangan andalkan dokter. Dokter itu hanya alternatif yang kesekian. Yang menyembuhkan manusia bukanlah dokter, tapi Allah. Bagaimana supaya Allah mengabulkan doa kita? Sedekahlah. Datang ke panti asuhan, kumpulkan, bawa, makasih langsung antara tangannya bapak dengan tangannya itu anak. Tidak usah pakai sopir, tidak usah bawa pembantu, tidak usah orang lain. Tangannya bapak dengan tangannya itu anak. Itu yang disebut memuliakan anak yatim. Lalu minta, nak doakan saya, rumah tanggaku bahagia, bisnisku sukses. Begitu anak yatim ini mengatakan amin, itu doa. Tidak harus dia salat. Begitu, nak doakan saya ada masalah, nak doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini. Begitu anak ini tulus mengatakan amin, menggetarkan arasnya Allah. Sedekah. Ibu-ibu ada masalah, sedekah. Makin ibu pelit, sudah sewajarnya dikeluarkan, tidak dikeluarkan, maka Allah tegur kita. Dipaksa keluar duit kita, tiba-tiba apa? Ada masalah yang lama disembunyi, ternyata dapat kasusnya oleh polisi. Habis hanya untuk atur damai, atur damai, atur damai, dan tidak ada damai-damainya. Ganti Kapolres, atur damai lagi. Ganti lagi, atur damai lagi. Atur damai lagi. Habis hanya untuk atur damai yang tidak pernah damai-damai.
Ya, ya Pak, tiba-tiba anak kita tanpa sepengetahuan kena narkoba. Itu Allah paksa. Tiba-tiba kena kita penyakit yang belum tahu apa dokter katakan. Tapi saya sakit dok, kok begini. Dokter periksa tidak ada penyakitnya. Itu Allah tegur, kau terlalu pelit. Sedekahlah agar Bapak Ibu sehat walafiat. Nah, yang keempat kata Nabi, kalau kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan, perbanyak temanmu. Keliru sekali orang di zaman sekarang ini memperbanyak musuh. Jangan memperbanyak musuh. Maka salah satu teknik dakwah saya Pak, tidak mau menyerang orang, menyakiti orang. Karena dakwah ini harus kita rangkul orang. Ya, banyak teman, banyak rezeki. Saya selalu bilang begini Pak, saya ini tidak banyak uangku, tapi temanku banyak. Temanku yang banyak uangnya. Ada Pak Ridwan, ada Haji Halim. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Aman lagi saya ini. Ya Pak. Saya itu di Makassar Pak, hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana saya gratis. Makanya istri saya itu senang sekali kalau saya ke pasar. Ustaz aja ke pasar. Saya pergi pasar Poter ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman lagi keranjang. Dalam bawa telur. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi Ji. Nggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Coba. Banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Banyak orang Pak tidak perlu keluar duitnya karena masalahnya Anda, karena pertemanan. Inilah yang bahasa modernnya koneksi. Siapa banyak koneksinya, gampang selesai masalahnya. Saya pergi ke kantor Polres, pergantian SIM, perpanjangan SIM. Baru saya turun dari mobil, dilihat CCTV, keluar ke Polres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Tunggu Ustaz, panggil Kasat Lantas. Bantu itu Ustaz ya. Jangan lagi kau minta uangnya Ustaz. Berdosa uang Ustaz kau makan. Selesai masalah Pak. Itu banyak teman, banyak gampang selesai masalah. Maka perbanyaklah teman Pak. Jangan mencari musuh. Silul arham. Wa'tazimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.